Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan atau memecahkan suatu masalah yang terjadi di salah satu daerah di Indonesia, yaitu di daerah aliran sungai Cilamaya yang terdapat di Karawang. Nah, di sungai itu terjadi banyaknya sampah atas pembuangan liar. Jadi sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Azhari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Pranaja. Nama saya Yuzan Zidan. Perkenalkan, nama saya Barbatar Sakti. Perkenalkan, nama saya Bintang Kendala Putra. Nah, mungkin kalian belum tahu daerah aliran sungai Cilamaya ini. Nah, jadi daerah aliran sungai Cilamaya ini itu terletak di Jawa Barat. Nah, jadi sungai ini tuh salah satu urat nadi ekologis dan ekonomi di Jawa Barat. Nah, sungai ini tuh mengalir melintasi beberapa kabupaten. Contohnya Purwakarta, Subang, dan Karawang. Peran vital sungai ini mencakup penyediaan air baku untuk pertanian, serta air untuk kebutuhan domestik masyarakat. Namun, permasalahan selama bertahun-tahun, DAS Cimalaya menghadapi persoalan lingkungan yang kronis dan mengkhawatirkan, yaitu pencemaran berat ilmiah, industri, dan domestik. Data dan laporan menunjukkan bahwa air sungai Cimalaya kerap kali mengalami perubahan signifikan, menjadi menghitam dan berbau busuk. Kondisi ini telah diklasifikasikan sebagai kejahatan lingkungan karena dampak serius yang ditimbulkannya. Sekian. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih dampaknya dari pencemaran air yang terjadi di daerah aliran sungai yang terjadi di Karawang. Pencemaran sungai menimbulkan dampak multimediasi, mulai dari lingkungan yang kotor akibat penurunan drastis kualitas air akibat limbah industri yang merusak habitat air dan biota air. Secara ekonomi, pencemaran ini sangat mengganggu dari mulai ketahanan pangan dan mata pencaharian melalui kerusakan lahan, pertanian, dan tambak, serta menurunkan kualitas hasil pertanian karena pengairan dari hasil sungai yang tercemar. Sementara itu, dampak kesehatan dan sosial sangat dirasakan warga yang harus terpapar aroma tidak sedap dan mengalami beberapa masalah kesehatan seperti gatal-gatal setelah kontak dengan air sungai yang terkontaminasi. Oke, kali ini saya akan memberitahukan untuk pencegahan pencemaran daerah aliran sungai Cilamaya. Daerah aliran sungai Cilamaya harus dilakukan secara berlapis, melibatkan regulasi, teknologi, dan perubahan perilaku industri. Salah satu cara pencegahan yang dapat dilakukan ialah pencegahan berbasis regulasi dan kebijakan. Contohnya, Zero Liquid Discharge atau yang biasa disebut dengan ZLD, yaitu menerapkan kebijakan wajib Zero Liquid Discharge secara bertahap untuk industri padat air dan penghasil limbah berbahaya atau yang biasa kita sebut dengan B3 di sekitar daerah aliran sungai Cilamaya. Jadi, industri didorong atau diwajibkan untuk mengolah dan mendaur ulang air limbahnya hingga tidak ada pembuangan limbah cair ke badan air sungai, sehingga mengeliminasi sumber pencemaran dari outfall industri secara total. Sekian dari saya. Oke, kesimpulannya, revitalisasi Sungai Cimalaya menegaskan bahwa integrasi teknologi, regulasi, dan kerjasama multi pihak merupakan strategi paling efektif untuk mengatasi pencemaran industri. Dengan pendekatan kolaboratif, pencemaran industri dengan pendekatan kolaboratif kualitas air dapat dipulihkan, keanekaragaman hayati dapat dipertahankan, dan keberlanjutan sumber daya air yang dapat terjamin. Nah, upaya ini membutuhkan komitmen jangka panjang serta kesadaran semua pihak agar sungai dapat kembali berfungsi sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Sekian dari saya. Oke, sekian dari kelompok kami. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salah tolong dimaafkan.